Halo teman-teman, kembali lagi di channel iPlan Indonesia. Kali ini Minplan akan kasih 5 tips buat teman-teman yang baru belajar atau baru mau tanam kaktus, khususnya jenis Astro, supaya tidak gampang mati atau tidak gampang busuk. Oke, jadi inilah videonya, 5 tips untuk teman-teman pemula yang mau belajar tanam kaktus Astro. Oke, jadi biasanya ini adalah beberapa kesalahan-kesalahan teman-teman yang baru belajar nanam Astro, termasuk Minplan waktu awal-awal belajar tanam kaktus. Itu biasanya adalah karena media, teman-teman ya. Medianya itu terlalu padat, atau misalkan teman-teman pakai tanah kebun, nah itu jangan pakai kayak gitu. Gunakanlah media yang poros, teman-teman. Media yang poros itu adalah media yang mudah mengalirkan air. Oke, media yang poros itu adalah media yang mudah mengalirkan air. Jadi walaupun memang benar-benar poros, tapi jangan terlalu poros juga. Jadi kalau teman-teman mau pakai media yang poros, tingkat keporosannya atau poros ini kan biasanya kita gunakan batuan ya, kayak pumais, perlite, pasir malang, dan sebagainya. Nah itu gunakan maksimal di angka 90% atau 80% aja, nggak usah 100% batuan, karena nggak ada nutrisinya. Tanaman kita nanti akan mudah kempot dan tumbuhnya lambat ya, karena memang medianya nggak ada nutrisinya akhirnya. Gitu. Jadi Minplan ada contoh media. Oke teman-teman, ini adalah contoh media yang Minplan pakai di sini ya. Komposisinya itu ada peat moss ya. Peat moss, lalu ada pumais, ada perlite, ada akadama juga. Nah, ini kondisi udah lembab ya, Minplan lembabkan. Biasanya kalau tanam, kalau untuk di proses tanam itu Minplan kasih lembab supaya nggak terlalu kering medianya. Lalu ya teman-teman, untuk media tanam, gunakan media tanam yang minim bahan-bahan organik. Maksudnya apa? Campuran kotoran hewan atau kompos-kompos hewani ya, itu biasanya jangan terlalu banyak, karena nanti biasanya gampang ada serangga dan mudah ada jamur, teman-teman. Jadi media tanam gunakan yang poros dan minim bahan organik, minim aja. Oke. Yang kedua adalah letakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah biasanya teman-teman yang baru belajar tanam kaktus itu biasanya tempatnya terlalu teduh. Kalau tempatnya terlalu teduh, media tanamnya akan lama kering. Kalau media tanamnya lama kering, itu biasanya kaktusnya akan mudah busuk, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya greenhouse, letakkan di tempat yang kena sinar matahari langsung setidaknya 2-3 jam per hari ya. Jadi jangan terlalu teduh juga, jangan teduh, karena ini bukan tanaman indoor, teman-teman. Bukan tanaman yang bisa dalam ruangan dengan sinar matahari yang kena tampias aja, jangan. Jadi usahakan dia tetap kena sinar matahari langsung 2-3 jam, itu minimal ya. Itu minimal. Biar medianya juga cepat kering. Media yang bagus itu media yang cepat kering. Kita siram sekarang, 2-3 hari kemudian udah kering, itu bagus. Cuman kadang memang cuaca itu tidak menentu kan, teman-teman. Nah, kalau misalkan tempatnya juga terlalu teduh, nanti kaktusnya tidak akan tumbuh optimal dan akan cenderung meninggi atau etiolasi karena dia kurang sinar, teman-teman. Oke? Itu dia yang kedua. Yang ketiga, ini fatal banget biasanya, yaitu masalah penyiraman. Oke, sering banyak teman-teman yang cerita ke Minplan, Min, aku nanam kaktus tapi kok busuk terus, padahal aku udah siram 1 minggu sekali. Nah, poinnya bukan itu. Jadi poin dalam menyiram kaktus ya, itu bukan dari berapa hari sekali nyiramnya, tapi siramlah ketika medianya kering, teman-teman. Siramlah ketika medianya kering. Kalau kita yang pakai topping akadama, perbedaan media yang kering dan yang basah itu kelihatan. Enaknya kalau pakai akadama itu di situ, teman-teman ya. Jadi media kering sama media basah itu beda, warnanya akan lebih gelap. Minplan ambilin contohnya. Nah, ini adalah 2 contoh media. Yang sebelah kanan, yang ini teman-teman, warna medianya bagian atasnya itu jauh lebih gelap, menandakan dia baru aja disiram. Jadi medianya masih basah. Sedangkan yang sebelah kiri ini medianya warnanya udah lebih terang kan, kayak coklat muda gitu. Ini menandakan dia sudah kering.
Nah, jadi ini menjadi indikator kalau teman-teman yang pakai topping Akadama, menjadi indikator kelembapan media itu dari toppingnya itu bisa teman-teman. Atau teman-teman bisa lihat dari berat potnya juga. Kondisi pot ketika ada air sama yang nggak ada air itu pasti beda. Cuman ini perlu pengalaman ya teman-teman. Jadi kalau yang baru sebenarnya agak susah ngasih kita lihat apakah ini kurang air atau tidak. Tapi kalau teman-teman yang udah lama, nanti lama-lama teman-teman juga akan tahu, oh iya ini kering, oh ini basah gitu. Jadi kalau misalkan medianya udah kondisi lembab, udah kondisi kering kayak gini, biasanya kita siram 2-3 hari kemudian. Yang perlu diingat untuk nanam kaktus dan sukulen sama aja sebenarnya, adalah underwatering lebih bagus daripada overwatering, yaitu dia kondisi media kering itu jauh lebih bagus teman-teman daripada kondisi medianya terlalu basah. Kalau dia kering, dia bodinya tuh akan kempot atau keriput-keriput di bagian bodinya. Tapi nanti setelah kita siram, perlahan dia akan pulih. Sedangkan kalau overwatering, nanti dia kebanyakan air, akarnya busuk, dan di dalam bodinya busuk yang nggak kelihatan, itu udah susah untuk diselamatkan teman-teman. Oke, jadi siramnya jangan patokan hari, tapi patokan kaktusnya. Karena ketika kondisinya nanti sering mendung atau sering hujan, pasti kita akan nyiramnya jauh lebih lama. Yang biasanya seminggu bisa jadi 2 minggu sekali. Sedangkan ketika kondisi lagi panas terus gitu, kalau udah masuk musim panas, nanti kita yang biasanya siram 1 minggu sekali bisa jadi 3 hari sekali harus udah siram. Jadi kita harus tetap perhatikan kondisi media kaktus astronya. Oke, itu untuk yang ketiga. Yang keempat, gunakan pupuk slow release selalu ya. Jangan teman-teman coba gunakan pupuk yang fast release. Kayak misalkan NPK Mutiara atau pupuk-pupuk lain, Growmore dan lain-lain. Itu memang bisa aja. Cuman kalau teman-teman belum terbiasa pakai itu, nanti resikonya adalah kaktusnya bisa crack atau pecah teman-teman. Kayak gini-gini nih. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Ini deh. Ketika kita terlalu ketika kita gunakan pupuk, sebentar, oke. Ketika kita gunakan pupuk yang fast release dan terlalu banyak pupuk, terlalu banyak air atau overnutrisi, itu bisa bikin kaktus astro itu pecah teman-teman, atau crack kayak gini nih. Nih ya, ini adalah bekas cracknya teman-teman kayak gini. Tuh, di sini ada juga. Nah, bekas crack ini tidak akan hilang, cuman dia nanti lama-lama bisa turun dan nggak kelihatan. Tapi kalau untuk hilang atau kembali rapet itu nggak bisa. Jadi Minplan lebih sarankan gunakan pupuk yang slow release. Pupuk slow release itu adalah pupuk yang proses dia mengeluarkan nutrisinya itu perlahan teman-teman. Jadi kita sekali pupuk itu kita bisa kuat sampai 3 sampai 6 bulan ke depan itu nggak perlu dipupuk lagi biasanya. Tergantung dari gunakan pupuk apa gitu. Nah, untuk pupuk sendiri juga kalau mau pakai pupuk yang sama kayak Minplan, teman-teman bisa order juga di Tokopedia, iPlan.id atau Kaktibox. Oke, yang ini pupuknya cuma 15 ribuan. Itu udah cukup untuk 3 sampai 6 bulan ke depan untuk ratusan astro lah. Gitu ya. Jadi yang keempat tadi adalah pupuknya pakai yang slow release. Oke, yang kelima adalah jangan meletakkan kaktus di posisi yang bisa terkena air hujan atau terkena tampias air hujan. Apalagi kalau media kita belum sesuai. Kaktus itu full sun full rain bisa nggak Min? Bisa aja kalau media kamu udah sesuai, sama kalau kamu udah terbiasa untuk itu, kalau kamu berani ambil resikonya. Tapi kalau misalkan kamu tidak siap untuk itu, jangan letakkan kaktus astro di tempat yang terkena tampias. Oke, jangan letakkan di kaktus astro di tempat yang kena tampias air. Hindarkan dari hujan supaya medianya nggak lama lembab dan lebih cepat kering. Oke teman-teman, itu dia tadi 5 tips dari Minplan untuk teman-teman yang baru belajar atau baru mau menanam kaktus astro. Semoga bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain atau ada yang mau nambahin nih tips and triknya, teman-teman bisa drop di kolom komentar. Nanti Minplan akan bales semua komentar yang masuk. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi, kapan nih buat kebunmu sendiri? Yuk cari tanaman yang kamu mau. Akses iPlan.id sekarang.